bukan ngelihat si Koko. Kalau niatnya ngaji, siapapun yang bicara, bahkan kalau yang bicaranya nggak jadi datang, tetap jadi amal soleh ya. Tapi kalau niatnya selain itu, ketahuilah si Koko ini nggak bisa menyelamatkan siapapun ke surganya Allah. Nyelamatin dirinya sendiri aja nggak bisa ya. Lebih solehan ibu-ibu lah ya, insya Allah. Jadi ngajinya yang semangat ibu. Kenapa sih cicilan belum lunas apa gimana? Jadi ngajinya kita buka doa dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan muttaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih. Segala puji teruntuk hanya kepada Allah atas nikmatnya kita disehatin semuanya ya. Ini saya lihat gak cuma sehat fisiknya tapi juga sehat imannya. Ada yang datangnya dipaksa nggak ke sini? Ada, berarti sukarela ya. Kalau imannya tidak sedang sehat nggak mau datang ke pengajian, mungkin masih enakan rebahan di rumah ya. Maka pasti karena niat untuk menuntut ilmu atau cuci mata, nggak tahu ya. Saya tidak diminta oleh Allah menilai hati manusia ya. Allah sudah tahu ya. Dan selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah dalam meniti sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Salam takzim kami kepada para asatidz, para dewan guru, kepala sekolah. Ustaz izin, jazakallah khair, jazakumullahu khairan katsiran, diizinkan ngaji bareng di sini. Bunda, terima kasih. Dan para bunda-bunda, para pejuang pendidikan yang luar biasa, semoga Allah balas beliau-beliau dengan surga tertinggi, menjadi wasilah ilmu bagi hamba-hamba Allah, anak-anak yang kedepannya bakal jadi orang hebat semuanya ya. Dan ini para orang tua murid tuh, sebagian ya, ada umum juga. Nah, tapi kalau orang tua murid saya berasumsi udah gak ada yang jomblo ya, udah nikah semua ya. Ibu guru? Oh, ada. Ya sok yang jomblo angkat tangan. Saya salah nanya. Bu, tolong bedakan jomblo dengan janda, Bu ya. Saya, iya sih sama-sama single betul. Semoga dapat jodoh yang soleh ya. Tapi saya nanya kayak gitu teh bukan pengen nafkahin, bukan. Cuma nanya aja. Nanti akan menentukan bahasan kita mau kemana gitu maksudnya ya. Insya Allah. Baik, istilah apa temanya Bun? Kebaca tidak? Ya, ini sudah Allah yang menegaskan ya. Pasti tadi dibaca Quran surat ke-33 Al-Ahzab ayat ke-21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini logikanya gampang, sederhana. Sama kayak kalau misalkan anak ibu pengen jadi pemain bola, pasti belajarnya ke pemain bola ya, ke juara sepak bola. Kalau pengen jadi pemain bola, belajarnya ke siapa? Ke Cristiano Ronaldo atau ke Chef Juna? Tuh, ibu aja apal Ronaldo ya. Dan ini masuk akal banget karena dia udah ngelakuin latihan yang pengen kita tempuh, dia udah menjuarai kejuaraan yang pengen kita menangkan, betul? Yang ikut dia. HP mu mbak, HP blender nggak? Beliau nanti ya pasti lebih terseok-seok, lebih sulit.
Sama ketika kita nih bismillah nih, sama kemarin juga ada sempat video yang viral ya. Ada orang kita dibujuk, katanya bujuk saya biar mau sholat katanya. Ya. Diberikan jawaban yang luar biasa. Tapi saya pernah ada yang nanya kayak gitu, dijawab oleh guru kami sederhana, gampang banget. Bujuk untuk mau sholat, ya udah bismillah. Mati bakal, iya. Sukses pengen, iya. Mulia pengen, iya. Dunia akhirat, iya. Ada yang udah ngelakuin itu dan dia sholatnya lebih wajib daripada semua, lebih rajin daripada semua orang. Terus kita mati bakal, mulia pengen, sukses pengen, terus gak mau ngikutin jalan orang yang udah berhasil menempuhnya. Berarti jalan mana yang kita tempuh? Ya, sama aja berarti kayak pengen jadi pemain bola tapi belajarnya ke Chef Juna. Udah jelas-jelas ada orang yang telah berhasil menempuh itu, sukses, mulia, udah meninggal 14 abad yang lalu, sampai sekarang petunjuknya masih diikuti. Setiap sholat miliaran manusia mendoakan, bersalawat untuknya. Sedangkan kita bakal menuju tempat yang sama, cita-citanya pasti sama. Gak ada orang dengan sengaja pengen ke neraka, gak ada orang dengan sengaja pengen menderita, gak ada orang dengan sengaja pengen jadi hina. Sama-sama pengen mulia, sukses semuanya, tapi gak mau ngikutin orang yang udah berhasil menempuh itu. Aneh, bukan? Ya. Makanya dengan akhirnya kita banyak pergi melihat banyak tempat tuh, salah satu pelajaran yang saya lihat itu adalah bagaimana jadinya dunia tanpa syariat Islam. Kalau ada orang bicara kayak gini Bu ya, mohon maaf, semua agama ngajarin kebaikan, iya itu betul, saya sepakat ya. Tapi kalau misalkan kita cuman jadi baik tanpa pakai aturan dari Sang Pencipta, banyak masalah ya. Contoh perjudian. Punten ya Bu, bagi orang yang dari sudut pandang bandarnya deh, bandar judi, bagi orang yang tidak tahu syariat Islam, itu bukan zolim Bu, bukan dosa. Kalau ada orang punya handphone, kita rampas handphonenya, itu zolim. Punya orang dirampas dengan paksa. Tapi kalau misalkan jadi bandar judi, bagi mereka ya, bagi mereka, lu datang gak dipaksa, setor duit sendiri, menang juga saya bayar, saya zolimnya belah mana? Ya. Baik orang, oh jangan salah di sana punten ya, meskipun profesinya bandar ya, ada yang mohon maaf ibadah punten Bu, dari dulu juga namanya saya masih amat sangat bodoh ya. Sebelum berangkat ke kasino aja saya sholat dulu sebelumnya. Dan kurang ajarnya Zat, giliran main judi bisa tuh ngucap bismillah gitu ya. Giliran makan gak ngomong bismillah kan, ngeliat ya. Ada lagi. Penasaran gak kenapa di Thailand itu banyak banci, banyak yang hybrid? Nah, dia setengah-setengah kan. Kalau boso Jawane Laura, lanang ora wadon ora. Iso sithik-sithik. Ya. Gitu ya. Dan banyak di sana ya. Sampai nanti kata mereka jenis kelamin juga dibaginya banyak ya. Intinya mungkin mereka cuma sekedar lupa bahwa dulu Allah menciptakannya Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep ya. Jadi gitulah ya. Ada satu kejadian, mohon maaf, ada katoi itu bahasa Thailandnya itu ya, tadi banci. Di BTS kalau di Thailand itu bukan boyband, tapi nama kereta gantung yang ada di Bangkok Train Sky ya. Berantemlah si katoi ini dengan ya orang yang ngakunya sering ibadah lah ya. Gara-gara apa? Tadinya si banci ini dengan si yang sering ibadah ini duduk barengan. Terus ada ibu hamil datang ya. Yang mempersilakan duduk yang katoi, yang sering ibadahnya, ngakunya sering ibadah dan melecehkan, menganggap rendah, menganggap hina si katoi tadi ya. Malah pura-pura tidur waktu ada ibu hamil. Jadi waktu akhirnya ngasih tempat duduk, si katanya maki-maki si ini, maki-maki yang sering ibadah. Ngakunya ya orang baik, sering ibadah, mana ada ibu hamil juga
malah yang dianggap hina tuh yang ngasih tempat duduk kayak gitu ya. Julid gak terima, berantem di situ ya, sehingga akhirnya yang satu merasa punya kebaikan masing-masing. Inilah akhirnya semua ngajak berbuat baik, semua ngajarin kebaikan, tapi kalau standar kebaikannya masing-masing ini yang repot. Bagi yang sering ibadahnya, yang penting saya udah sering ke tempat ibadah, mau ngelecehin orang saya udah sering ibadah. Bagi yang hatainya, mau saya ganti kelamin kek, berubah laki-laki jadi perempuan atau sebaliknya kek, yang penting juga saya tetap sering sedekah, nggak durhaka ke orang tua. Nah, kenapa jadi banyak? Karena di situ itu pendidikan dan yang lain-lain harga memang lebih mahal, Bu ya. Udah gitu, kadang-kadang mohon maaf, ada anak laki-laki misalkan kuliah atau sekolah nggak rajin, belajar males, nilai jeblok. Lulus mah masih bisa lulus, tapi kan sama kayak di Indonesia ya, kerja tuh rebutan, lapangan pekerjaan tidak sebanyak yang lulus setiap tahun, maka kan pasti akan ada aja yang nganggur. Sekarang aja S1 banyak yang nganggur ya Bu ya, seperti itu kan. Maka akhirnya daripada kerjaan juga nggak dapat Pak, bingung kan, mesti ngapain ya, keterampilan nggak ada, dikasih kerjaan juga dipecat terus karena nggak ada keterampilan. Dan mereka ngelihat udah fakta umum bahwa perempuan makin bandel makin banyak duit, Bu, betul? Laki-laki makin bandel makin ngabisin duit ya. Maka ya sudah, kerja apa aja dan yang lain-lain keterampilan gak punya, males ya, tapi syahwat ada, ubah aja setengahnya jadi perempuan. Kenapa cuma setengahnya? Karena kalau misalkan total benar-benar jadi, mohon maaf ya sama bau-baunya juga, satu itu paling mahal dari semua jenis operasi di sana, dua paling sakit. Ada yang bilang di sana nggak cukup bed rest 3 bulan baru hilang sakitnya. 3 bulan terkapar. Nah iya tuh, punten ya, jelas-jelas itu lontong dipotong, dicekungin ke dalam. Naudzubillah ya, diubah ciptaan Allah segitunya. Iya, cas aja gitu ya. Terus kenapa setengah? Ya punten, peminatnya ada. Kita tahu Thailand itu negeri yang lebih banyak pengunjung wisatanya daripada Indonesia. Mungkin se-Asia Tenggara paling favorit. Pantainya bagus-bagus ya kan, budaya, makanannya unik-unik gitu kan. Jadi banyak dan laku. Terutama katanya turis Jepang itu suka yang atasnya perempuan, bawahnya laki-laki. Itu kan sama aja, naudzubillah. Kan ini juga jadi renungan ya. Ini mas saya kasih kuis ya. Kalau usah dijawab, renungin aja ya. Di Jepang itu kan memang banyak tuh film porno ya, industri terbesar. Karena di sana ternyata orang itu pada nggak mau nikah dan nggak pengen punya anak. Kalau di Korea banyaknya film drama romantis. Karena di sana perceraian tinggi, jadi dibikin nikah tuh indah banget gitu. Ya. Kalau di Indonesia, kenapa banyaknya film azab ya? Allahu a'lam ya. Mungkin karena ngakunya bertuhan tapi tidak takut Tuhan ya. Insya Allah. Balik lagi. Ya akhirnya mohon maaf, mereka rela bahkan ngutang untuk itu semua juga mereka nggak ragu. Utangnya ngutang yang riba tentunya ya. Ambil pinjaman ke lembaga-lembaga ribawi ya. Maka bagi mereka ini juga bukan dosa, Bu. Karena ya saya zolimnya belah mana? Kalau ada yang tersakiti, saya yang sakit. Keluar uang, saya nggak minjem, nggak nyuri uang siapa-siapa, uang saya sendiri nabung. Kalaupun minjem, saya bayar, dokternya dibayar. Mohon maaf, akhirnya jadi setengah perempuan. Dan punten, emang biasanya nyari kerjanya jadi kayak gitu, menjajakan dirinya, mohon maaf ya. Dan kadang dia nggak ikut tempat, lembaga, dan komunitas tertentu, sekedar punya handphone lewat aplikasi-aplikasi chatting itu bisa ya. Dan
Dia tinggal milih, boleh. Kalau misalkan ternyata yang menghubungin menurut dia tampan, secara fisik tertarik, suka sama suka, udah berangkat. Kalau nggak suka, tinggal dia blok. Jadi kan pelanggannya datang menurut dia nggak dipaksa, suka sama suka. Aku juga nggak dipaksa, suka sama suka. Sama-sama simbiosis mutualisme, bukan tuh? Jadi saya rugiin orangnya di mana tuh? Yang penting jadi baik, betul? Dan tiap akhir pekan tetap ke tempat ibadah. Nah, itulah hidup kalau nggak ada syariatnya. Jadi seenak, yang penting katanya baik kan? Ternyata nggak cukup kita jadi orang baik doang kan? Kita jadi baik, tapi nggak ikutin aturan yang memang diciptakan settingannya khusus untuk kita. Repot tuh. Kayak misalkan, kan orang bikin kulkas ada tujuannya ya. Apa fungsinya kulkas? Iya, dinginin makanan. Kalau kulkasnya nggak dicolok tapi dipakai buat naruh ke meja, gamis, bisa nggak? Bisa mah bisa, tapi nggak sesuai kan? Ya kan? Atau bisa jadi dianggap rusak yang harus diservis. Nah, ini Allah nyiptain kita juga nggak iseng. Ada tujuannya. Bahkan kalau emang nggak ngerti dengan buku petunjuknya, buku manualnya, dicontohkan orang yang mudah ngamalin buku manualnya. Ibaratnya yang paling paham tentang buku manualnya, tinggal kita ikutin. Bukunya ada, yang nyontohinnya ada gitu. Terus kita nggak mau ngikutin, ya sama aja kayak tadi ada orang pakai kulkas buat dibeli, tapi buat naruh baju, bukan buat ngiding-ngidin makanan, kan nggak sesuai fungsi. Terus kita udah diciptain oleh Allah nggak iseng, sesuka kita sendiri, sambil yang penting pakai standar masing-masing aja. Yang penting saya berbuat baik, saya nggak zolim ke orang. Oh, efek sampingnya macam-macam ya, tidak mendidik dan yang lain. Alhamdulillah, ya. Belum masalah-masalah yang ditimbulkan lainnya, efek ribanya aja udah luar biasa, efek LGBT-nya aja udah luar biasa, ya. Jadi amat sangat beruntung. Pernah bersyukur nggak sih kita beres sholat? Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau berikan hamba syariat, jadi tahu kudu ngapain. Kemarin ya dapat cerita dari, ini masih di Indonesia karena kita ambil hikmahnya aja, saya tidak sebut wilayahnya. Jadi karena memang masih terpencil, belum masuk agama. Jadi di sana itu kalau ada orang meninggal, keluarganya kumpul, terus daging si jenazahnya dimakan oleh anggota keluarganya. Kenapa mereka kayak gitu? Nggak tahu soalnya aturannya mesti gimana ngurus mayat itu. Yang mereka tahu meninggal nih, agar dia tetap bersama dengan kita, ya sudah kita satukan dengan diri kita, dimakan. Mungkin belum belajar ilmu biologi, kalau dimakan kan akhirnya keluar lagi, ya. Iya kan, nggak menyatu gitu istilahnya. Beda. Apa diambil gitu jantungnya, ditransplantasi, jadi kita punya 2 jantung juga mustahil. Emangnya badan kita sama kayak motor yang onderdilnya bisa dibongkar pasang? Beda. Maka ayo syukuri banget kita tuh punya contoh, kita tuh punya syariat. Jadi nggak kebingungan, tahu gimana cara punya adab, gimana cara dihormati, gimana cara menghormati, gimana agar hidupnya mulia dan tidak terhinakan. Oh begini berarti berpakaiannya harus seperti ini. Saya perempuan berarti pakaiannya harus begini. Cara bersikap, tingkah laku seperti ini. Lengkap, detail. Ya, luar biasa. Masuk kamar mandi aja ada aturannya. Makan dengan tangan kiri aja ada larangannya. Luar biasa ya. Waktu Andalus itu menjadi negeri Islam, itu orang-orang Eropa di zaman itu, bahkan mereka aja tidak tahu bagaimana caranya mandi, bersihkan diri. Ya. Sedangkan Islam dari 14 abad sebelumnya juga udah diwajibkan toharo, bersuci. Makanya ketika akhirnya mereka direbut kekuasaannya, dizolimi orang-orang Islam di Andalus, itu salah satu hukumannya mereka dilarang mandi. Karena mereka tahu orang Islam itu harus toharoh untuk beribadah. Ya. Karena Masya Allah, luar biasa ya Islam itu. Maka Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai dan terbaik. Terlalu banyak contoh kebaikannya Bu. Mau lihat dari mana? Saya suka ngerenunginnya kayak gini Bu ya. Punten. Waktu kita 1 hari dengan waktunya Nabi 1 hari sama-sama 24 jam nggak?
sama ya. Nggak usah dengan Nabi deh, dengan siapapun aja. Kadang kita punten, sekolahnya dulu bareng lu, sebelahan waktu SD, tapi ternyata 30 tahun kemudian kok dia udah punya bisnis, punya perusahaan, saya malah punya banyak hutang. Padahal waktunya sama loh, sama-sama 24 jam. Kalau dibilang sama-sama mulai dari nol, ya ada sebagian yang memang dikasih ayahnya memang sudah kaya dari sananya. Tapi yang kalau digali ayahnya lagi, sama-sama ada yang mulai dari nol pasti. Cuman bedanya ada yang berhasil mempertahankan. Toh kalau berhasil mempertahankan pun bukan jadi bukti kemuliaan. Karena sekaya-kayanya orang zaman sekarang kayaknya nggak akan sekaya Firaun dan komplotannya. Tapi terbukti Firaun malah hina, ya. Buktinya nggak ada ibu-ibu ngasih nama anaknya Firaun, betul? Ih, ke anaknya lucu banget kok, siapa namanya? Firaun. Inna lillahi wa inna ilaihi. Enggak ya? Jadi ya sudah lah ya, Masya Allah. Maka kita kalau mau ngerenungin waktu yang sama tadi, apa sih yang jadi perbedaan? 24 jamnya sama loh, sama-sama perlu tidur dan sama-sama perlu makan dan yang lain-lain. Tapi kok beda hasilnya? Nanti apa yang paling membedakan? Adalah berkah, ya. Ini penting. Atau ibu pernah nanya kayak gini nggak, Bu? Kok hidup saya teh udah bener belum ya? Hidup saya teh sudah diridhoi Allah belum ya? Ini udah hidup nih puluhan tahun nih. Saya teh hidup sudah sesuai seharusnya yang diinginkan pencipta saya belum sih? Saya pernah nanya gitu soalnya ke guru kami. Beliau jawabnya kayak gini, saudara. Lihatnya gampang kok. Nanti lihat hidupnya berkah atau enggak. Meskipun definisi berkah tuh kita udah tahu ya, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Tapi kadang maksudnya hidup berkah kayak gimana, saya bahkan nanya lagi. Afwan Ustaz, maksudnya hidup berkah itu kayak gimana? Beliau ngasih contoh unik, beliau bilang kayak gini. Lihat aja, hidupmu cukup gak buat semua-muanya? Maksudnya, ya lihat. Pernah ngeliat kan? Mungkin tetangga atau siapa yang nyari duit melulu dari gelap sampai gelap, sebelum subuh udah berangkat, setelah isya gak pulang-pulang. Kaya enggak, banyak utang iya. Waktu buat istri nggak ada, buat anak-anak nggak ada, buat birrul walidain nggak ada ke orang tuanya. Bahkan buat menuntut ilmu pun tidak ada, untuk ibadah pun tidak ada. Tapi nggak ada yang didapat. Hidupnya gitu-gitu aja. Sedangkan dibandingkan dengan saya ngelihat bagaimana pola hidup beliau ya. Beliau bangun jelas sebelum subuh. Jadi bangun mengawali harinya dengan sholat malam. Dan biasanya kadang tidur lagi sebentar, kadang ya udah langsung dibablasin sampai azan baru berangkat ke masjid. Jadi sholat subuh tepat waktu berjamaah di masjid, bahkan lebih sering jadi imam. Beres, kami kuliah bareng jurusan hadis tiap subuh, ya. Jadi sama-sama nuntut ilmu. Dan pasti di situ ada ayat-ayat Al-Quran. Jadi mata lebih dahulu melihat Al-Quran daripada melihat cahaya matahari, itu diupayakan, Bu ya. Jangan sampai mata ini setiap harinya lebih dahulu ngelihat cahaya matahari daripada Al-Quran. Yuk, meskipun satu halaman, ya. Sehingga ini menunjukkan, ya berarti harus bangun dari subuh, ya. Jangan sampai subuhnya 8:30 misalkan. Ya, kalau kecapean di kodok, ya Nabi juga pernah di kodok. Tapi untuk jadi contoh bahwa kalau telat nih ada caranya di kodok. Dan gak tiap hari tentu, jelas, ya. Jadi sudah menuntut ilmu, sudah baca Al-Quran. Beliau membiasakan baca Al-Quran itu setelah sholat subuh itu 1 hari 1 juz. Setelah selesai subuh, kalau bacaannya udah lancar, selesai 40 menit. Nggak ngebut itu, biasa aja, tartil. Apalagi kalau udah hafal. Kalau kayak standarnya Imam Syafi'i, kata guru kami, karena beliau hafal 1 juz itu 20 menit. Karena hafal, nggak pernah ada salah. Sama kayak kita baca kulhu, ibu cepet banget kan? Ya, saking hafalnya, ya. Udah gitu, baru Bu nyari duit. Suami, seorang ayah, beliau mengajar, jadi guru. Jadi berangkat jam 7. Tapi lihat, orang lain berangkat jam 7 kadang telat bangun, mandi enggak, sarapan enggak. Boro-boro
ibadah. Beliau menghadapi dunia jam 7 pagi dengan kondisi sudah tahajud, sudah sholat subuh berjamaah tepat di masjid, baca Al-Quran 1 juz, sudah menuntut ilmu. Hari itu pasti lancar, gak akan ada kendala, ya Allah. Dan ngajar paling jam 7 sampai zuhur. Sekolah-sekolah makan ya, sesore-sorenya pulang sekolah jam berapa sih? Jam 3 ya, asar paling ya. Dan beliau kadang nggak ngajar full sampai asar. Dan namanya ngajar pasti ada jam istirahat. Jam istirahat orang pakai makan, beliau sempatkan dulu ke musolanya atau ke masjidnya sholat duha. Beliau mengkondisikan, mengamalkan riwayat, ada yang menyebutkan bahwa Rasul itu kalau malamnya udah tahajud 11 rakaat ya, 8 tahajud 3 witir, maka sholat duhanya beliau 8 rakaat. Kalau malamnya nggak 11 rakaat tahajudnya, kurang atau bahkan tidak tahajud, langsung bangun subuh telat, tapi subuhnya tetap on time, tahajudnya aja yang telat, maka beliau duhanya 12 rakaat. Duhanya 12. Udah tuh. Sampai pulang zuhur, beres, dan selama jam 7 sampai jam 12 kan jadi ngajar, nyebarin ilmu, itu menebar pahala jariah sebanyak-banyaknya. Beres. Kadang kalau ada kajian lagi berangkat, kadang kalau enggak udah pulang, jemput anak, ada waktu jemput anak sekolah. Sorenya nemenin istri. Atau mampir ke rumah orang tua, ada waktu untuk istri, anak, dan untuk birrul walidain. Habis maghrib kadang kajian lagi malam atau ba'da isya. Udah. Selesai, istirahat, tidur. Cukup waktu semuanya. Pemasukan gak kurang, meskipun iya tidak sebanyak para miliarder yang bisnisnya apa, tapi kan kita tahu kan, bisnis mah yang penting cukup, rezeki mah banyak tapi nggak cukup repot kan. Kami ngalamin sendiri, misalkan dapat misalkan di bulan itu 100 juta, tapi pengeluarannya di bulan itu bisa 110, ada aja. Adek belajar nyetir nabrak lah, jadi harus gantiin. Jadi ada pengeluaran yang diundang oleh kelakuan kita sendiri. Oh itu nyata, benar. Ya. Tapi kalau misalnya beliau standar cukup, tapi malah nggak punya utang, bahkan bisa ngutangin orang. Meskipun ya gaji guru gimana sih bu? Beda dengan zaman Islam dulu berjaya, ketika profesi yang baik, yang paling tinggi adalah guru. Zaman sekarang kan beda, ya. Tapi cukup itu, lihat keberkahan kayak gitu ya. Tetangga kami bahkan ada guru PAUD digaji hanya 250.000 sebulan. Gak punya bapak, adik 5. Jumbo demi Allah, wah tambah gemuk malah. Menunjukkan rezeki itu gak dari situ doang, betul? Ini berkah luar biasa, insya Allah. Cukup buat semua umat. Yuk kita lihat atau kita ya. Ya Allah, saya keteter, ya Allah, waktu menuntut ilmu gak ada, nyari duit melulu misalkan. Ya, waktu untuk misalkan iya kerja ada waktu, tapi misalkan buat keluarga, buat pasangan gak ada ya. Gimana ya? Ini sih dilihat situ ya. Maka itu contoh dari beliau. Jadi lihat hidup kita udah cukup nggak buat semuanya. Karena tadi kan satu kali 24 jam, sampai ada orang yang waktu itu dalam ini mah video motivasi ya, dia ceramahnya dia bilang kayak gini. Ada baskom bening dari kaca wadah. Terus ada pilihan batu-batu besar, batu-batu sedang, batu-batu kerikil, sama air. Ya, isi ini semua harus masuk. Ada yang isi air dulu sampai penuh. Batunya belum masuk. Pas dimasukin batunya, airnya pada tumpah. Masa gimana? Kalau aturannya nggak boleh tumpah, masukin dulu yang gede-gede, masukin dulu yang sedang, sisanya yang kerikil-kerikil nyelip di antara batu-batu yang gede. Ketika udah penuh semua, baru diisi air secukupnya sampai penuh. Nah itu ibarat 24 jamnya kita. Tergantung kita mau isi yang prioritas dulu, misalkan batu-batu yang gede tadi, atau mau langsung yang hobi dan senang-senang aja, yaitu air itu tadi. Yang kalau nggak mau diisi dengan yang senang-senang doang, ketika yang prioritas harus masuk, ya udah harus ada yang tumpah. Ya, atur istilah. Karena diri kita di masa depan, diri anak-anak kita di masa depan, tergantung kita ngapain aja sekarang. Kalau saya nyebutnya anak-anak kita, seolah saya menikah dengan ibu ya. Anak-anak kita, jangan dibayangin kayak gitu ya. Kadang suka ada, ya dibuka pertanyaan, ingin bertanya,
gimana ya anak kita itu jangan nyebut anak kita nanti salah paham ya. Insya Allah ya begitulah ya. Ya udah beneran sama akhirnya tetap aja kan kok orang yang penting cukup ketika bicara kendaraan juga kan bukan yang penting punya, yang penting nyampe betul kendaraan. Coba berapa banyak orang Indonesia bisa nyampe tanah suci Bu? Emang pada punya pesawat? Enggak. Coba ibu punya pesawat masing-masing, parkirnya kan susah ya, repot ya. Gitu aja beneran. Yuk renungin dunia ya. Ya kita mah saya mah kalau bicaranya ngebahas ilmu pasti kalah lah sama Syekh Google ya. Google mah apa aja dia bisa cariin gitu ya. Tapi yang kurang dari Google kan kalau di majelis ilmu, satu ada berkahnya, dua kita bisa menggali hikmah lebih banyak. Kita ngomongin hikmah aja yuk, renungin ya. Kita punya keinginan oke, ajar fair. Tapi kadang kita sendiri kalau nggak renungin bahagianya kita itu bingung dari mana. Sedangkan punten ya, orang di luar sana ada nggak yang nggak sholat tuh? Yang lagi maksiat jam detik ini ada nggak di luar sana? Ada ya. Tapi mereka tetap dapat rezeki nggak? Siapa yang ngasih rezeki? Masa ibu udah segini nurutnya sama Allah, siang-siang panas tetap menutup aurat, siang-siang panas mau-maunya datang ke pengajian, ya? Terus Allah malah jadi pelit gitu sama kita gara-gara kita udah nurut? Gak masuk akal demi Allah. Nah, kalau misalkan ngakunya bismillah beriman tapi kita stres mikirin masalah sekedar punten ya, nominal, asa kurang bijak ya. Sedangkan yuk ngobrolin bahas kok tapi kan punya uang enak, bisa beli apa aja ya. Sampai punten ya, kami dulu berkesimpulan kalau misalkan ada orang yang pengen banget jadi kaya, alasannya cuma satu, karena belum pernah kaya. Nah ya. Beneran, makanya sampai ada istilah OKB, betul? Apa OKB? Orang kaya belum on ya. Maaf ya, karena bingung Bu, nggak tahu gimana. Kok yang lain cuma bisa beli makanan sebungkus, kita bisa beli 1000 bungkus. Yang udah kaya asli sadar, emang perut saya muat. Nah, kan bisa dibesokin, emang besok belum basi. Kan bisa diangetin, gak akan seenak beli baru. Terus gimana udah kepalang beli banyak, coba gerak dibagiin. Ngelihat senyum orang yang bersyukur, berterima kasih menerimanya, pasti lebih bahagia. Tahu? Nah, makan mah gitu-gitu aja Bu. Orang yang bela-belain harus makannya di restoran itu, jujur ya. Tempe bacem yang nyaris basi sama steak tenderloin daging wagyu import seporsi 1,5 juta nih gelenya. Cuman segede gini ya. Bedanya di mana? 5 cm nih, di sini doang. Di sini doang. Kalau dia cadel berarti 3 cm. Kan lidahnya lebih minimalis ya. Coba udah ketelan Bu, masuk tenggorokan, ditaruh di perut. Kenyang makan tempe sama kenyang makan daging? Sama keluarnya sama-sama bau, betul? Wah, ini wangi apa? Oh iya, tadi saya habis buang air, kan mahal makanannya, jadi keluarnya wangi. Enggak ya, pasti bau ya. Sepatu ibu 50.000 sama sepatu ibu 50 juta, bau kaki sama, nggak berubah ya, diinjek-injek juga mah ya. Resep Bu ngomongin ini mah ya. Ibu suka healing nggak? Mau kemana? Indomaret. Oh, kedekatan ya. Cappadocia yang di Turki ya, di mana welah Raja Ampat ya, Maldives ya, apalah ya. Tapi bayangin kesana sendirian, pelangap plongo yang ngelihat yang lain mah mesra. Oh, kita mah cuma ngelihat ini gunungnya alun. Terus masya Allah. Pergi Bu, ganteng ya nggak, tinggi, putih, langsing ya, mirip bihun gitu lah Bu ya. Begitu udah dekat, ibu udah deg-degan, apakah dia akan melamarku ya? Taunya cuma Mbak minta tolong fotoin ya, minta tolong fotoin doang ya.
bandingin ibu cuman ke warung depan rumah, tapi dengan orang yang dicintai, disayangi, ya indah. Meskipun nginjek tai kotok, mohon maaf Bu ya, keinjek, kamu sih nggak megangin, aku kan tadi udah narik, tuh malah jadi so sweet Bu ya, manja-manjaan, lebih indah ya. Jadi ternyata healing aja kita salah kaprah ya. Ternyata healing bukan perkara kemana, tapi dengan siapa, betul? Sok ibu punya anak lagi lucu-lucunya umur 2 tahun, ngajak mama ke kebun binatang yuk, ikut semangat nggak? Ayo deh, mama juga lagi libur. Kenapa ibu semangat? Karena bakal ketemu gajah? Enggak, udah tahu gajah mah gitu-gitu aja ya. Tapi yang diharapin kan ekspresi si anak nanti ketika ngelihat gajah kan, oh itu tidak ternilai dengan harga berapapun ya. Masya Allah, wah gajah begitu, oh iya nah, lucu gitu kan. Kalau emang gara-gara gajah, coba ibu ke kebun binatang sendirian, pelangap, oh ada gajah, jerapah, halo, panjang, ya, garing. Udahlah, bahagia dari mana sih itu? Penasaran doang, penasaran, ya. Mungkin ibu sebelum nyampe di titik ini, mungkin dulu pernah ngerasain waktu masih berjuang, tinggal cuman di kosan atau rumah petakan kecil, duduknya kayak di lantai, cuman ada nasi sama tempe digoreng, itu kayak kurang matang, minyak tanahnya habis duluan, ya. Duduk udah standar 1 nih punten, ya. Duduk. Dan tambah 1 lauk yang paling nikmat, yaitu syukur. Ada yang jawab jengkol biasanya. Jengkol, sambal, kangkung, macam-macam ya. Enak. Suatu ketika akhirnya diuji misalkan, kaya gitu, penasaran, mana saya pengen tahu daging paling mahal se-Tangerang Raya. Masuk ke restoran, mesen, cuman segede gini, 800.000 ya. Dipotong, cemil, digigit, nah kurang asin, garamin sendiri, bawa bon cabe sendiri. Ada yang nyeletuk karyawan yang mau bumbuin sendiri mah masak di rumah aja tuh bos. Ya, coba kita masak di rumah Bu, makan kangkung 2.000-an juga sampai gumoh nggak habis-habis. Jadi doang kita belum penasaran aja, itu aja asli beneran dunia tuh. Ya, yang penting mah husnul khotimah lah ya. Husnul khotimah kita suka salah perkara ya. Nih, mati itu bukan perkara mati karena apa, tapi mati sedang apa. Nah tuh, beda nggak? Beda. Kok matinya karena COVID, tapi sedang sujud terakhir, rakaat terakhir. Husnul khotimah lagi ibadah, sholat ya. Kok meninggalnya di masjid, Masya Allah ya. Tapi lagi nyolong speaker tuh jatuh ketimpa dia. Husnul khotimah. Ya. Kemarin suka ada ini ya, ada yang nanya kayak gini Bu, ngoyo banget bela Palestina. Kalau Palestina menang kan nanti kiamat. Emang udah siap kiamat? Maka dijawabnya waktu itu, suka tidak suka, mau tidak mau ini dunia terjadi apapun, kiamatnya pasti terjadi. Cuman pertanyaannya, kita kan di pihak yang mana? Kalau saya sih nggak siap. Kalau misal meninggal, Allahnya tanya, waktu agamamu dinistakan, saudaramu dibunuh, dianiaya, apa yang udah kamu lakuin? Kamu punya muka buat jawab itu. Meskipun kita ternyata nggak bisa apa-apa, cuma bisa bantu posting dan yang lain-lain. Oh, jangan salah. Semutnya Nabi Ibrahim juga ikut berada di pihak yang benar, yang kebakar sebesar manusia. Semut bawa air paling segede apa, mana mempat, tapi ada di pihak yang benar. Beda dengan cicak yang malah niup-niupin. Sama tiupannya nggak berarti cicak segede apa sih. Dari cicaknya segede tirek gitu kan nggak mungkin. Masya Allah. Ya, udah. Bagian yang penting akhirnya. Nah ini ya, bicaranya tentang keberkahan. Dan cara Nabi dalam, karena ini sekolahannya, tentu kita pengen anak-anak kita, keturunan kita jadi orang-orang yang salih, yang luar biasa. Udah beneran Bu ya? Punten. Ternyata kita masih suka salah kaprah. Kadang kalau ditanya, Bu, nyekolahin
Tapi punten, ternyata di dalam Islam itu tujuan pendidikan, tujuannya Islam itu datang ke orang-orang, tujuannya bukan untuk bikin pinter. Pinter itu bahkan punten bisa dibilang cuman efek samping. Lagi cuman samping. Baik, tujuan utamanya apa pendidikan dalam Islam? Quran surat 62 Al-Jumu'ah ayat keduanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Di situ ya. Dialah Allah yang menurunkan nabi dari golongan mereka sendiri yang kaum ummi tidak bisa baca tulis untuk membacakan ayat-ayatnya dan untuk wa yuzakkihim, menyucikan jiwa mereka. Nabi datang, sahabat datang, ulama terdahulu berdakwah di mana-mana. Emang tujuannya bikin pintar orang? Wallahi enggak. Mereka tujuannya datang sebagaimana Islam diturunkan, datang menyucikan jiwa. Ya, punten lah, kita mah nggak pernah kekurangan orang pintar. Yang di luar sana nggak nyembah Allah juga banyak yang lahir langsung pintar, IQ tinggi. Cuman kan ini dia repotnya. Kalau maling bodoh nyolong ayam, ayamnya nggak ketangkep, malingnya yang ketangkep, soalnya bodoh. Ya, yang repot kan kalau malingnya pinter, yang nyolong sendirian, yang kelaparan jutaan rakyat, dan nggak usah diperhalus jadi koruptor ya. Maling mah maling aja udah. Ya. Dari kemarin kajian juga di anak-anak SMA, gurunya request bahas tentang pacaran dong, kok. Ya udah saya tanya, adik-adik pada punya pacar nggak? Enggak. Terus ada nggak? Kami punyanya support system. Cialah support system ya. Ada aja bahasanya bisa ya. Ini support system kamu tuh kegiatannya apa? Ya menggandeng tanganku, merangkul. Ya udahlah ya, maksiat mah maksiat aja. Jangan diperhalus. Sama maling-maling ya. Gak pernah kita kekurangan orang pintar. Apa Nabi datang ke orang Quraisy, ke kaum kafir Quraisy itu dengan niat pengen bikin mereka pintar gitu? Enggak. Orang Quraisy itu diakui oleh Tuhannya punya kelebihan. Ada surat Quraisy loh, surat 106, di mana salah satu ayatnya ila fi rihlatash syita'i was-shayf. Nah, orang Quraisy itu rihlah. Rihlah artinya apa? Jalan-jalan. Iya betul, ya. Tapi kalau kita jalan-jalan ngabisin duit. Orang Quraisy jalan-jalan jadi duit. Mereka rihlah ke selatan untuk berbisnis jadi duit. Diakui oleh Tuhan di dalam Al-Quran, ya. Udah pada pinter demi Allah. Nah, kayak Nabi datang nggak buat bikin pinter pun, akhirnya jiwanya tersihkan, ilmunya di jujur-jujuran ibu, anak ibu jenius, IQ tinggi, banyak terima penghargaan, tapi ngomongnya suka nyakitin ibu. Sholat kudu dibangunin mulu, subuh susah, ya. Kalau dikasih tahu ngebangkang terus karena lebih pinter. Ketika ibunya nanya malah direndahin, kayak gini aja nggak ngerti sih mah tuh. Kadang ibunya suka jawab, makanya ibu tes ibu mah bodoh, makanya sekolahin kamu biar kamu pinter, nggak bodoh kayak mama kamu tuh. Itu tuh ucapan kekecewaan luar biasa itu teh. Ya. Dipulintir kudunya itu bocah yang ngomong kayak gitu ya. Nah, deh. Tapi misalkan punten balikin deh. Anak ibu misalkan nggak bisa ngitung bu, nah 2 tambah 2 berapa? 5 kok. Ngaco ya. Tapi punten deh, nggak usah disuruh sholat udah sholat, nggak ada orang tuanya bisa ngegantiin peran orang tuanya ngejaga adik-adiknya, ibunya belum minta bantuan udah nawarin bantuan duluan, ya, nggak pernah meninggikan suara di hadapan ibunya, nggak pernah ngebangkang setiap kali dipanggil, iya mah samina wa atonas. Bangga nggak bu punya anak kayak gitu? Demi Allah kita bakal lebih butuh doanya, bukan followersnya. Kita meninggal gak ditanya anak ibu udah centang biru belum? Enggak, tenang aja ya. Anak ibu udah pernah foto sama Raffi Ahmad belum? Enggak, gak akan ditanya kayak gitu. Ya, pengen yang soleh itu, yang tersucikan jiwanya. Istilah ini mudah-mudahan nanti pas masuk visi misi cikal harapan untuk menyucikan jiwa. Ini baru sekolah nih, masya Allah ya. Menyucikan jiwa. Udah, Bismillah.
Jiwa udah suci nyari ilmu sendiri. Dibikin pinter, sepinter-pinternya, kalau perlu ditaruh harddisk di kepalanya Bu ya. Dia jadi bikin setengah robot ya. Tapi kalau tidak ada, kan kita sama sahabat tuh sama-sama nawar Bu kalau dipikir Bu ya. Cuman bedanya sahabat ada, salah contohnya Abdullah bin Amr bin Al-As ya, minta ke Nabi, wahai Rasulullah aku pengen puasa. Kata Nabi, ya sudah, sebulan 3 hari ayamul bid ya, satu harinya dianggap 10 kali lipat, jadi seperti berpuasa sebulan penuh. Aku masih bisa lebih wahai Rasul. Ya udah, Senin dan Kamis ya. Kamis saja berarti kan sebulan 8 hari ya, nambah berarti. Aku masih bisa lebih wahai Rasul. Ya udah, puasanya Nabi Daud ya, sehari puasa sehari tidak, terus sampai meninggal. Aku masih bisa lebih wahai Rasul. Gak ada yang lebih baik daripada puasa Daud ya. Nawar kan beliau, tapi nawarnya ke atas ya. Kita juga nawar, tapi kok beliau subuh sunnah kan ya? Ya udah, berarti saya tidur lagi dulu aja, bangunin ya pas komat. Nawar ya. Udah. Kalau sudah hatinya yang terbersihkan, jiwa yang dihidupkan, akan kita orang Jepang misalkan Bu, disuruh bikin robot untuk gerakan sholat, tinggal dipencet on sholat itu robot Bu. Dengan bacaan yang mungkin lebih tartil, ayat-ayat yang lebih panjang, karena mereka merobot bisa nyimpan hafalan ya. Kita bisa jadi lupa dengan hafalan ya. Tapi ya robot, tombol nyalainnya nggak dipencet, dia nggak sholat ya. Kadang anak-anak kayak robot jadinya nanti. Begitu dipencet tombol, ada orang tuanya datang sholat, giliran nanti udah tinggal nggak kos di luar kota. Mungkin ya kita aja nggak didiknya kayak robot ya. Lalu bismillah, nyucikan jiwa, bismillah. Nanti pintar mah cuma efek samping. Jadi ya sisain waktu lah untuk diskusi, atau ada yang mau ditanyakan, jawab atau dikoreksi ya. Allahu a'lam bishawab. Ada satu ungkapan dari hadis Muhammad SAW, An-Nisa ibadatul, bahwa wanita adalah tiangnya negara. Tadi kalau kita dengarkan cerita atau dari tentang Thailand, bagaimana sudah berubah takdir di Bangladesh, tetapi hukumnya gitu Kalau lokasi dari laki-laki ke perempuan, kemudian di sholat jamaah, bagaimana repot terus juga gitu ya. Baik, kita buka sesi tanya jawab untuk 2 pertanyaan ya. Mohon angkat tangan, kemudian sebutkan nama, perwakilan dari mana, ya langsung bertanya. Kan dari FOP atau dari umum boleh, atau dari Lilin, SD, SMP, ya mau ada apa namanya, Ustaz milenial kita ini. Ibu mau tanya jawab atau foto-foto Bu, sejujurnya Bu? Sesi bapak nanti. Baik, silakan Ibu, dari mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
biar nggak lupa. Baik, bismillah. Baik yang kaya maupun yang tidak kaya, tapi nanti lengkapnya baik yang zuhud dan maupun yang tidak zuhud. Ya. Makan perlu, sama-sama perlu. Tapi yang satu ada yang untuk memuaskan hawa nafsunya, ada yang satu makan agar dia tetap bisa beribadah aja besok. Tidur sama-sama perlu tidur. Tapi ada yang tidurnya memang karena doyan tidur, hobi tidur. Ada yang tidurnya memang karena ini hak tubuhku, agar aku besok ibadahnya bisa lebih maksimal daripada sholat yang ngantuk-ngantuk nanti. Ya, itu tujuannya. Ya. Terkait zolim atau tidak, ya kan kalau adil dan zolim itu bertentangan ya. Yang artinya sebetulnya kalau adil menempatkan sesuatu pada tempatnya, zolim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dan ketika akhirnya itu sudah membuat tadi patokannya tadi ya, untuk membuat ibadahnya terganggu, jadi sulit khusyuk, misalkan dengan rumahnya tidak direnov jadinya bocor, sehingga akhirnya ya sholat kalau misalkan lantainya basah juga kan tidak senyaman kalau kering. Nah itu sudah sampai di zolim. Tapi kalau misalkan ternyata ya mungkin sekedar ya temboknya agak retak tapi ya bocor enggak, kepanasan enggak, kehujanan enggak, ya terus lebih memprioritaskan, dan ketika memprioritaskan sedekah itu juga benar-benar niatnya lillahi ta'ala, ya udah bismillah, itu sih nggak apa-apa. Tapi toh balik lagi tujuannya tadi untuk apa? Ya selagi yang tujuannya tadi balik lagi untuk Allah, ya sudah. Kadang punten, kalau saya sendiri kayak jujur sukanya ngambil baju itu dari lemari udah yang paling atas gampang. Tapi ya punten, kadang ibu, istri jangan pakai yang itu, ganti pakai yang ini. Selain kata warnanya nggak nyambung dan yang lain-lain. Ya tapi kayak saya tahu mereka niat untuk memantaskan. Dan dulu Nabi juga pernah ketika harus berdakwah ke kalangan orang yang memangnya adalah istilahnya orang-orang kayanya, pakai pakaian bagus juga, menyesuaikan. Ya. Jadi sekedar punya untuk balik lagi semuanya untuk mendukung dakwah, semuanya untuk menyebarkan tentang Allah, semuanya untuk jadi jalan tambah dekat sama Allah. Sisanya silakan punya. Abdurrahman bin Auf juga segitu berusahanya pengen miskin, tapi emang Allah gariskan beliau harus diuji kaya. Tapi kan nanti dihisab baru akan bahaya kalau kita ada salah dalam penggunaannya. Contoh, hartanya dipakai maksiat, itu baru repot. Kalau Abdurrahman bin Auf, iya memang hisabnya lama, tapi semuanya dipakai kebaikan. Abdurrahman itu sepertiga kota Madinah pernah utang ke Abdurrahman, sepertiga lainnya pernah disedekahi oleh Abdurrahman, sepertiga lainnya pernah utangnya dilunasi oleh Abdurrahman. Satu kota kena efek duitnya. Kaya. Menurut kitab Bidayah wa Nihayahnya Imam Ibnu Katsir, meninggalnya aja ini masih menyisakan uang kalau dirupiahkan 6 triliun 212 miliar. Ya. 6 triliun. Bukan titik terkayanya ya, sisa uangnya. Ya. Tapi ya sudah, semuanya jadi kebaikan. Ulama terdahulu juga banyak yang kaya, tapi ketika ditanya, contoh Imam Sufyan Ats-Tsauri, kenapa engkau kaya wahai syekh? Ada yang nanya awam. Biasanya kan katanya ulama sederhana. Dijawab, agar aku tidak bergantung kepada pemerintah, agar aku tidak bergantung kepada manusia. Ya, udah sesederhana itu. Kayak sila tentukan selagi itu tidak mengganggu ranah ibadah dan tidak membuat orang-orang yang punya hak atas dirinya istilahnya jadi ngerasa ya, mama aku ini rumahnya begini, jadi setiap hari masuk angin gara-gara temboknya misalkan bolong gitu ya, atau nggak ada atapnya atau nggak ada pintunya, ya nggak gitu-gitu ting juga kan, masih ada, ya udah mereka itu ibadah masih bisa maksimal, bisa digunakan buat yang lain, bismillah, Allah pasti terima. Tapi kalau misalnya sudah nyampe yang bocor terus ya, banjir atau gimana, ya sudah ya, balik lagi niatnya untuk bisa takwa kepada Allah. Ya wallahu a'lam bishawab. Baik, ibadah prinsipnya memaksimalkan apa yang sudah diberikan. Ketika mendapat kita syukur dan bijak. Ketika mendapat kita syukur dan bijak. Dunia itu apa sih?
dikasih salabi mada ya, ada akarnya, ada batangnya. Ya, maka ya sudah, akarnya itu apa? Ada ketauhidan yang benar-benar menancap dalam hati. Nanti kalau tauhidnya sudah benar, akan rela keseharian dan tingkah lakunya ikut syariat. Nah, syariat itu di batangnya. Maka nanti, Masya Allah, baru nanti hasilnya adalah akhlaknya akhlak yang mulia. Ya, para sahabat juga pernah ditanya, ya, bagaimana cara Nabi mendidik mereka, ya, dan yang lain-lain. Tapi kita lihat contoh ada 13 percakapan di dalam Al-Quran antara orang tua dengan anak. Ya, satu adalah ayah dengan ibu dengan anaknya, yang dua antara ibunya saja dengan anaknya, yang ketiga adalah 14 kali, sisanya adalah ayahnya dengan anaknya. Apa contoh percakapan ayah dengan anak yang ada di dalam Al-Quran? Kita lihat contoh Quran Al-Baqarah ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a id hadara yaqubal mautu id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ini cerita tentang Nabi Yakub alaihissalam menjelang wafat kumpulin anak cucu. Punten ya. Misalkan kita punya kakek seorang raja, sebelum beliau wafat ngumpulin anak cucu, kira-kira mau ngapain? Bagi-bagi warisan, ya. Gak apa-apa, ya. Yang penting halal, ya. Dan toyib. Nah, tapi ternyata beliau gak nanya warisan. Beliau cuma pengen tanya satu, mata buduna mimba'di, apa yang akan kalian sembah setelah aku tiada. Udah selesai. Selagi akhirnya nyembah Allah, gak peduli ya mau kalian jadi raja juga, jadi masyarakat, jadi apapun, selagi nyembahnya Allah, kita kumpul kok di surganya insya Allah. Daripada punten, nih anak pertama showroom, anak kedua apartemen, anak ketiga perusahaan, tapi akidah gak kita peduliin. Repot, ya. Kok itu Nabi, ada gak yang lain? Contoh surat 31 Luqman di ayat 13 ya. Sebagian guru kami menceritakan dari guru tafsirnya yang lain bahwa Luqman ini diceritakan secara fisik itu tidak jauh dari kata tampan. Ya, warna tubuhnya gelap, rambut keriting, ya sebagian pendapat ahli tafsir seperti itu, dan bahkan ada yang menyebutkan anaknya Luqman ini pada musyrik semua. Tapi Allah berikan hikmah kepada beliau, meskipun hamba Allah, Masya Allah, bukan yang kerajaan, bukan yang kaya, bukan yang gimana, tapi bisa memberikan hikmah sehingga akhirnya sampai dijadikan, diabadikan di dalam Al-Quran. Dari sekian banyak nasihatnya, ya jangan berjalan di muka bumi dengan sombong, ya wala tamshi fil ardi maraha dan lain-lain. Nasihatnya dimulai di ayat ke-13, dan nasihat paling pertamanya adalah la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Jangan menyekutukan Allah, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang amat sangat besar. Tauhid lagi ternyata nomor satu. Dan ternyata 13 tahun di Mekah, aturan fikih nggak ada keluar, sedikit kalau ada juga. Yang lebih banyak apa? Keyakinan, ketauhidan tuh. Allah, hari akhir ya. Banyak yang jadi nama lainnya hari kiamat ya, Al-Qari, Al-Ghoshiyah. Hari akhir seperti apa? Beriman kepada pembalasan ya. Nanti iman udah siap, baru nanti aturan fikih nih, zakat dibagiinnya ke siapa aja. Ya. Aturan pernikahan seperti apa aja, warisan itu seperti apa, nanti itu di Madinah, sudah siap. Ya. Jadi mana yang dimulai? Bismillah. Ibnu Umar juga pernah ditanya, seingat saya di hadis riwayat Imam Ibnu Majah, apa yang Nabi ajarkan? Nabi itu mengajarkan iman sebelum Al-Quran. Ya. Karena kudu benar-benar ya. Misalkan punya anak kecil, mah minta permen, ada duitnya, permen pun ada di kantong, tinggal kasih. Tapi bismillah, dek, ibu atau siapapun kamu minta permen, gak ada satupun yang bisa memberikan tanpa seizin Allah. Yuk kita sama-sama doa dulu yuk. Meskipun akhirnya, ya Allah mau permen, ya Allah, amin, udah cukup. Deh ini alhamdulillah ada titipan dari Allah dapat permen, bukan dari ibu. Jadi kecil udah dibiarin ngegantung. Kita udah punya yang mau dia minta pun, sebelum dia minta ke Allah jangan kasih. Punten ya, anak-anak yang biasanya pada rusak itu adalah anak-anak yang memang selalu diturutin oleh orang tuanya. Di Darut Tauhid juga gitu waktu kami nyantren, kata AA, 95% ya, anak-anak yang di rumahnya nggak pernah salah. Kalau salah pembantunya yang dipecat. Ya. Nggak pernah disalahin. Seketika akhirnya ketemu peraturan di pesantren, nggak bisa mereka hidup kayak gitu. Ya, bismillah. Ya.
ada ilmu di situ istilah, sehingga mudah-mudahan dari situ dulu kita bisa menguatkan ya. Wallahu a'lam bishawab. Segala hal yang kata orang itu bisa jadi jalan bahagia ya. Orang kan katanya punya duit bahagia, punya ini bahagia. Di situ tuh Allah kasih lihat, udah nyobain semuanya. Gak cuma ngelihat tapi nyobain semuanya. Tapi ya memang benar ya, ternyata tidak memberikan kebahagiaan juga. Ketika udah ngerasain sendiri gak bahagia, bahkan si bodoh ini masih mikir, mungkin saya cuma kurang kaya. Nyari yang lebih kaya, lebih banyak penderitaannya. Masih mikir, pasti masih ada yang happy ending, berakhir dengan bahagia, hidup seperti ini. Dicari-cari, ada yang udah mati kena HIV/AIDS, ada yang masih mendekam di penjara, ada yang agak gila karena anak istrinya kabur dengan laki-laki lain, ada yang masih kaya tapi anak-anaknya mati overdosis narkoba semua. Intinya ya gitulah. Kalau emang bahagia ya surveinya sederhana ya. Apakah kita punya keinginan? Punya. 2. Apa Allah juga punya keinginan? Dari lahir sampai sekarang jujur, lebih banyak mengejar yang Allah suka atau yang kita suka? Udah suka. Terus sudah lebih banyak ngejar yang kita suka, kok masih nggak bahagia-bahagia juga? Maka harus berapa kali patah hati dan kecewa bahwa justru bahagia itu memang adanya pada apa yang Allah suka, bukan yang kita suka. Makanya mau dicoba udah punya semua-muanya tapi masih ngelakuin yang Allah nggak suka, nggak enak. Nanti kalau pengen lengkapnya mungkin di YouTube amat sangat banyak ya, nanti insya Allah bisa dicari. Dan tadi tentang poli pantai. Ya,
Langsung ke ayatnya aja ya. Ingat bahwa ayat ketika memang di An-Nisa ayat ketiga itu nikahilah langsung memang ya. Nikahilah 2, 3 atau 4. Tapi mohon maaf, ayat itu datang untuk membatasi, karena sebelum itu istri pada lebih dari 4 tuh. Ada yang menikah berapa belas tuh, Insya Allah. Ya, walaupun akhirnya dipertegas. Dan jika engkau tidak sanggup berlaku adil, maka nikahilah satu saja. Lalu dipertegas. Nah, anak ayat yang ini mungkin suka amnesia. An-Nisa ayat 129-nya. Dan sungguh engkau tidak akan sanggup untuk berlaku adil kepada mereka, meskipun kau amat sangat ingin. Ya Allahnya yang bilang kita nggak sanggup adil. Ya kalau mau jujur-jujuran, kalaupun sahabat ada yang ngelakuin, ya mereka udah ngamalin semua sunnah Nabi yang lain gitu ya. Kadang kita mah, yo ini sunnah Nabi, kenapa yang dipilih yang poligaminya? Tahajudnya enggak, puasanya enggak, yang lebih ini yang enggak gitu ya. Walaupun ya mungkin mereka lebih soleh, yang mereka akhirnya ngerasa mampu, ya tafadhol silakan. Tapi kalau saya pribadi mah saya amat sangat belum cukup ilmunya, jadi udah cukup tayunda seorang. Kalau kayaknya mah. Tapi itu syariat Islam, dibolehkan, tidak boleh mungkin kita larang dan hapuskan dan menganggap itu tidak boleh. Tapi kalau untuk pribadi, ini ya pribadi, saya bodoh dan saya kekurangan ilmu sehingga saya belum bisa ngamalin itu. Pengen lebih fokus ngamalin ya tahajudnya dulu aja, pengen sekuat Nabi itu aja. Susah banget berdiri sampai kaki bengkak tengah malam itu kayak gimana ya. Jadi yang itu dulu deh yang diamalin. Apalagi pengen berusaha adil, kata Allah ya nggak akan sanggup berlaku adil. Nabi adil ya, Nabi mah ditolong orang, ditolong Allah ya. Ya sayangnya bukan Nabi masalahnya ya. Tapi demi Allah itu syariat Islam dan dibolehkan. Dan kalaupun ada yang menjalaninya dan ada yang menjalani itu tetap dengan berhasil, mereka semua tetap dimuliakan Allah bismillah. Wanitanya yang akhirnya walaupun harus menjalani mungkin ada suatu kepahitan, kepahitannya nggak akan ada yang Allah sia-siakan. Bisa jadi tambah suci, bersih dari dosa-dosanya, atau tambah tinggi derajatnya di sisi Allah. Demi Allah itu syariat dan dibolehkan ya. Tapi kalau menurut saya pribadi, saya mah nggak sanggup. Nah kira-kira aja ya, Insya Allah. Terus apa lagi tadi?